Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya materi kita untuk anak-anak kita kelas 5 pada mata pelajaran matematika pada materi penjumlahan pecahan. Khususnya ini adalah pembelajaran yang keempat kita di YouTube kita kali ini bersama Klub Matematika. Materinya yaitu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Oke, langsung saja kita ke materi. Kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Ada di sini 25% ditambah 1/2 sama dengan, oke, di sini soalnya kan yang satu berbentuk persen dan yang satu berbentuk pecahan biasa. Di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah pecahan ini kita samakan menjadi berbentuk pecahan biasa keduanya. Artinya yang 25% kita jadikan pecahan biasa sehingga bisa nanti kita jumlahkan dengan 1/2. Cara yang kedua adalah pecahan tersebut harus disamakan menjadi bentuk persen. Artinya yang 1/2 harus dijadikan ke persen. Nanti 25% ditambah dengan hasil persen ini bisa langsung dijumlahkan ya. Untuk memudahkan, di sini akan kami berikan contoh soalnya. Silakan diperhatikan baik-baik cara pengerjaannya. Cara yang pertama di sini adalah pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. Di sini yaitu yang harus kita rubah adalah 25%-nya. Saya tulis di sini 25%. 25% itu artinya adalah 25/100. Persen itu artinya per 100. Berarti 25% adalah 25/100. Nah, gini. 25/100 ini kita jadikan pecahan biasa. Kita sederhanakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Ingat, di atas ada angka 25. Kemudian penyebutnya angka 100. 25 dan 100, keduanya ini bisa dibagi dengan 25. Kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan angka 25. 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1/100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi, bentuk sederhananya adalah 1/4. Sehingga 25% kita rubah menjadi 1/4. Sehingga penjumlahannya akan menjadi seperti ini. 25% saya ganti dengan 1/4 ditambah 1/2. Nah, gini. Kita lihat penyebutnya. Yang satu penyebutnya 4, yang satu 2. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara mencari KPK. KPK dari 4 dan 2. Adalah 4. Ya, kita samakan dua-duanya menjadi 4. Di sini 4 menjadi 4 kan tetap, berarti satunya juga harus tetap. Yang ini 2 menjadi 4, itu kan dikali dengan 2. Sehingga satunya ini juga harus kita kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. Nah, sehingga tinggal 1/4 ditambah 2/4. Penyebutnya tetap 4, tinggal atasnya, pembilangnya yang kita jumlahkan. 1 ditambah 2, hasilnya 3. Jawabannya adalah 3/4. Karena disamakan ke dalam bentuk pecahan biasa, maka jawabannya juga pecahan biasa. Terus cara yang kedua, pecahannya disamakan menjadi bentuk persen. Artinya kebalikannya, di sini berarti yang 1/2 ini harus kita jadikan persen. 1/2 jika dijadikan dalam bentuk persen, kita harus kali berapa penyebutnya sehingga penyebutnya nanti bisa menjadi 100. Dikali berapa angka 2 ini sehingga bisa menjadi 100. Betul sekali ya, dikali angka 50. Sehingga karena penyebutnya dikali 50 maka pembilangnya juga sama, dikali dengan 50. Sehingga akan menjadi 1 dikali 50, 50. Kemudian 2 dikali 50, 100 ya. 50/100. Ingat tadi, persen adalah per 100. Di sini sudah ada 50/100. Sehingga bentuknya akan menjadi 50/100 berubah menjadi 50%. Oke. Jadi penjumlahannya sekarang berubah menjadi seperti ini. 25% ditambah 1/2. Nah, nilai 1/2 kan sama dengan 50%. Nah, kita ganti dengan 50%. Oke, gini. Sehingga akan menjadi 25% ditambah dengan 50%, hasilnya adalah 75%. Oke, selesai gini ya. Karena cara yang kedua ini menggunakan menyamakan ke dalam bentuk persen, maka hasilnya menjadi persen. Tapi misalnya teman-teman
anak-anak pengen merubah menjadi pecahan biasa juga bisa. Bagaimana merubahnya? Persen di sini, 75% itu adalah 75 per 100 kan tadi? Nah, 75 per 100. Lihat di sini ada angka 75, ada angka 100. Keduanya bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu bisa dibagi dengan angka 25. Yang 100 juga bisa dibagi dengan angka 25. Sehingga bentuk sederhananya menjadi 75 dibagi 25 adalah 3, 100 dibagi 25 adalah 4. Sama, ya. Tergantung dari pilihan jawabannya. Misalnya ini pilihan ganda. Jika pilihan ganda jawabannya itu adalah hasilnya adalah pecahan biasa, maka gunakan cara yang pertama. Jika jawaban pilihan ganda itu adalah persen, maka gunakan cara yang kedua. Oke, seperti itu ya. Untuk memantapkan pemahaman kita, akan kita berikan contoh soalnya lagi dengan angka yang berbeda. Di sini adalah 75% ditambah 1/5 sekarang contoh soalnya. Caranya sama, bisa pakai cara yang pertama, artinya pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa keduanya. Cara yang kedua, pecahan tersebut disamakan menjadi bentuk persen. Oke, kita selesaikan bersama-sama. Karena di sini di cara yang pertama harus dirubah ke pecahan biasa, maka 75%-nya yang harus kita rubah ke pecahan biasa. 75%. 75% tadi nilainya adalah 75 per 100, ya kan? 75 dan 100 keduanya bisa dibagi dengan angka 25. Betul sekali. Nah, ini akan menjadi bentuk paling sederhana. 75 dibagi 25 ada 3. 100 dibagi 25, 4. Sehingga nilai 75% kita ganti 3/4. Sehingga penjumlahannya akan menjadi 3/4 ditambah 1/5. Penyebut yang pertama 4, penyebut yang kedua adalah 5. Oleh karena itu kita cari KPK dari 4 dan 5. Ini sudah pernah dibahas di kelas 4 ya. KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20 kan. Sehingga ini menjadi 20. Penyebut yang berikutnya juga 20. Sekarang kita cari pembilangnya. 4 menjadi 20 itu kan dikali dengan 5. Sehingga 3-nya juga harus kita kalikan dengan 5. 3 kali 5, 15. Saya tulis di sini. Kemudian yang bawah ini 5 menjadi 20 dikali dengan 4. Sehingga penyebutnya, pembilangnya di sini 1 harus dikali dengan 4. 1 kali 4, 4. Sehingga hasilnya akan menjadi 15 ditambah 4, 19. Penyebutnya tetap 20. Sehingga jawabannya adalah 19/20. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua di sini adalah pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Artinya sekarang yang nilai 1/5-nya kita jadikan ke persen. 1/5, jika kita ingin merubah menjadi persen, maka pernya harus menjadi, penyebutnya harus menjadi 100. Artinya 5 di sini dikali berapa, angka berapa, hasilnya menjadi 100. Jawabannya adalah 5 dikali 20. Sehingga pembilangnya juga harus dikali dengan 20. Nilainya akan menjadi 1 kali 20 ada 20, 5 kali 20, 100. 20/100. Sehingga kalau kita rubah menjadi dalam bentuk persen adalah 20%. 20/100 gitu ya. 75% ditambah 1/5. 75%-nya tetap saya tulis 75%. Ditambah 1/5. 1/5 nilainya berubah menjadi 20%. Oke, gini. Sehingga akan menjadi 75% ditambah 20%, hasilnya adalah 95%. Selesai ya. Sama, jika teman-teman ingin merubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka bisa ini. Ya, hasilnya selesai sebenarnya di sini. Tapi kalau ingin merubah menjadi pecahan biasa juga bisa. Ini tambahan saja. 95% itu nilainya adalah 95/100. Kita cari angka yang sama yang membagi 95 dan 100. Kira-kira berapa? Bisa dibagi dengan 5. 95 dibagi 5 itu 19. 100 dibagi 5, 20. Sehingga menjadi 19/20.
Jawabannya sama kalau dijadikan pecahan biasa. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Cukup mudah sekali karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, jika teman-teman masih ada yang bingung, ya, mungkin masih ada yang belum mengerti, kita beri contoh soal lagi, tapi dengan angka yang berbeda. Di sini 0,25 ditambah 3/5. Artinya, yang satu adalah pecahan desimal, yang 3/5 adalah pecahan biasa. Artinya di sini cara yang pertama kita samakan keduanya menjadi bentuk pecahan desimal. Cara yang kedua kita rubah menjadi pecahan biasa. Oke, kita simak bersama-sama penyelesaiannya. Cara yang pertama di sini kita rubah menjadi pecahan desimal. 0,25 sudah desimal. Berarti yang kita rubah adalah 3/5. 3/5. Kita rubah menjadi dalam bentuk desimal. Agar mudah, maka kita jadikan penyebutnya itu 10, 100 atau 1000. Yang penting angka ratusan, puluhan atau ribuan. Biar mudah, 5 ini bisa kita rubah dalam bentuk puluhan kan? Dengan cara dikali dengan 2. Sehingga atasnya pembilangnya juga harus kita kali dengan 2. 3 kali 2, 6. 5 kali 2, 10. 10/6. 10/6 itu kalau kita rubah menjadi pecahan desimal, saya tulis 6-nya dulu. Karena di sini 10, 0-nya ada 1, maka mangkoknya cukup 1. Tek, gini. Ini nilai komanya taruh sini. Depannya adalah 0. 6/10 nilainya adalah 0,6. Pecahan desimalnya. Sehingga angkanya akan menjadi 0,25 ditambah 3/5 itu nilainya adalah 0,6. Caranya kita samakan letak komanya, kita urutkan 0,25, kemudian koma yang kedua kita luruskan, depannya ada 0, sampingnya ada 6. Nah ini kita jumlahkan karena perintahnya jumlah. 5-nya turun, 2 tambah 6, 8, 0. Koma. Ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi hasilnya akan menjadi 0,85. Selesai ya. Cara yang kedua adalah pecahan tersebut disamakan menjadi pecahan biasa. Oke, karena dijadikan pecahan biasa maka yang kita rubah adalah 0,25-nya. 0,25 kita rubah menjadi pecahan biasa. Kita tulis seperti ini. 0,25 akan menjadi 25 per berapa? Kita lihat angka setelah koma. Di samping kanan setelah koma di sini ada 2 angka sehingga pembaginya, penyebutnya adalah 100. Jika di belakang koma ada 1 angka, maka pembaginya 10. Jika di kanan di angka koma ada 3 angka, berarti di sini 1000, gitu ya. Di sini 25 per 100. Biar mudah, biar nggak banyak-banyak, kita sederhanakan. 25 dibagi 100, kita sederhanakan keduanya dengan cara dibagi dengan 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4, sehingga bentuknya menjadi 1/4. Oke, saya rubah sekarang seperti ini. 1/4 ditambah 3/5. Ya, mengapa 1/4? Karena nilai 0,25 ini, nilainya sama dengan 1/4, sehingga saya ganti dengan 1/4. 3/5-nya tetap, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita samakan penyebutnya. 4 dan 5. KPK-nya adalah 20. Maka di sini langsung saya tulis 20. Ini juga saya tulis 20. 4 menjadi 20 dikali dengan 5. Sehingga 1 harus kita kalikan dengan 5. Ya, 1 kali 5, 5. Ini 5 menjadi 20 dikali 4. Maka 3-nya juga harus kita kalikan dengan 4. 3 kali 4, 12. Gitu ya. Sehingga akan menjadi 5 tambah 12, 17. Per 20. Ya, selesai. Ini. Oke, ini caranya. Jadi tergantung soalnya yang diminta di soal itu. Kalau jawabannya pecahan yang diminta adalah pecahan desimal, maka pakai cara yang pertama. Jika yang diminta adalah harus dijadikan pecahan biasa, maka pakai cara yang kedua. Seperti itu cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, selanjutnya ayo kita kerjakan. Di sini ada 5 soal. Soal yang pertama 2/5 ditambah 0,25. Soal kedua 45% ditambah 0,75. 3, 1/4 ditambah 1,5.
Nomor 4, 1/3/8 ditambah 125%. Soal yang kelima, 5,25 ditambah 35%. Oke, di sini ada 5 soal di sini. Silakan kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya nanti silakan dikirimkan ke Bapak Ibu kelasnya masing-masing untuk mendapatkan evaluasi bagaimana kekurangan, kesalahannya di mana, yang betul di mana, seperti itu ya untuk bahan evaluasi teman-teman semuanya. Oke, semoga video yang sederhana ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian subscribe, klik juga loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.